Halo semuanya, selamat datang. Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal ngebedah materi yang benar-benar mendalam soal sebuah percakapan kuno yang sukses mengubah sejarah dunia. Khusus hari ini, kita pakai kerangka pemikiran yang luar biasa dari Elifas Tomix Maspaitela dan Ecclesia Domestica buat membedah satu momen epik yang sering banget disebut sebagai dialog pemutusan, tepatnya dari teks Yesaya 6 ayat 8. Ini tuh bukan sekedar teks sejarah biasa loh, ini semacam cetak biru tentang gimana sebuah panggilan ilahi itu berinteraksi langsung dengan kebebasan manusia. Menarik banget kan? Yuk langsung aja kita selami gimana struktur panggilan ini terbentuk. Biar obrolan kita gampang diikutin, kita bakal ngelewatin 5 tahapan ini ya. Mulai dari panggilan Sang Pencipta, lalu rahasia ilahi dan pengudusan, terus keberanian profetik untuk pergi, dilanjut dengan respon total ini aku, sampai akhirnya berujung di transformasi komunitas umat. Kita bakal ngikutin alur kronologisnya, dari inisiatif Tuhan sampai ke dampaknya di masyarakat. Semuanya itu berawal dari satu pertanyaan sentral yang benar-benar mengguncang ini. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani bunyinya tuh mislah umi yeleh lano. Pertanyaan ini bakal jadi jangkar buat seluruh pembahasan kita hari ini. Bayangin deh, ini adalah call to adventure atau panggilan bertualang yang sesungguhnya dari Sang Pencipta. Tuhan nggak langsung asal tunjuk, dia malah ngelempar sebuah pertanyaan terbuka ke ruang gema sejarah, nungguin siapa nih yang berani jawab. Oke, kita masuk ke bagian 1, panggilan Sang Pencipta. Di sini, kita bakal lihat seberapa berat dan luar biasanya undangan awal ini. Coba diperhatiin kata kunci Ibrani pertama kita, eshleh, yang artinya utus atau diutus. Kelihatannya sederhana ya, tapi implikasi spiritualnya dalam banget. Waktu Sang Pencipta pakai kata eshleh, dia tuh lagi ngomongin soal transfer misi. Dia lagi nyari sebuah wadah, seorang pembawa pesan yang bisa mewakili suaranya. Ini benar-benar titik nol di mana kehendak ilahi mulai nyari tempat di dunia manusia. Nah, yang bikin ini super menarik adalah tarik ulurnya. Di satu sisi, ada otoritas, yaitu panggilan Tuhan itu sendiri. Kita tahu Tuhan punya hak penuh buat manggil siapa aja kan. Tapi, otoritas ini nggak beroperasi dengan cara maksa. Di sisi lain, harus ada yang namanya etika kenabian alias kesediaan manusia buat jadi utusan. Jadi kuncinya gini, panggilan Tuhan yang punya otoritas absolut itu butuh pasangan yang sepadan di bumi, yaitu kebebasan dan kerelaan hati kita sebagai manusia buat bilang ya sama tugas itu. Lanjut ke bagian 2, rahasia ilahi dan pengudusan. Ini adalah fase kawah candra mukanya, di mana manusia yang jelas-jelas nggak sempurna harus dipersiapkan buat bawa pesan dari Sang Pencipta yang sempurna. Pernah kepikiran nggak gimana caranya manusia biasa bisa pantas bawa pesan ilahi? Disinilah kita ketemu sama apa yang disebut sebagai rahasia ilahi. Tuhan sendiri yang melakukan proses pengudusan, di mana bibir sang nabi disentuh pakai bara api yang diambil langsung dari mesbah Maha Kudus. Visual yang benar-benar intens kan? Bara api itu melambangkan pemurnian yang nyakitin, tapi menyembuhkan. Karena bibir itu alat utamanya seorang nabi, makanya alat itulah yang pertama kali harus disucikan dari segala celah. Rahasia kelayakannya itu bukan karena kehebatan manusianya, tapi murni karena tindakan pengudusan dari Tuhan. Sekarang kita bergeser ke bagian 3, keberanian profetik untuk pergi. Ini tuh momen krusial di mana pengalaman spiritual yang dalam tadi harus diubah jadi tindakan nyata. Dan ini ngebawa kita ke kata kunci Ibrani yang kedua, yeleh, yang artinya pergi. Kalau Eshlah tadi fokusnya ke status sebagai utusan, nah yeleh ini fokus ke aksi fisik dan mentalnya. Diutus tuh nggak ada artinya sama sekali kalau utusannya nolak buat gerak, bener nggak? Kata yeleh menuntut aksi, menuntut kaki yang berani melangkah keluar dari zona nyaman menuju ke tempat di mana pesan itu benar-benar dibutuhin. Sekali lagi, perbandingannya luar biasa banget. Otoritas Tuhan sekarang naik level jadi pengutusan Tuhan, sebuah perintah resmi buat bergerak. Tapi di sisi lain, etika kenabian di tahap ini menuntut lebih dari sekedar mau. Ia menuntut utusan itu buat bertindak laksana pahlawan, pakai nyali atau keberanian profetik. Jadi nabi itu jujur aja, bukan buat yang penakut. Bawa kebenaran ilahi itu sering banget berarti harus ngadepin penolakan. Makanya, keputusan buat pergi itu benar-benar butuh kepahlawanan sejati. Semua panggilan dan persiapan yang udah kita bahas tadi, akhirnya bermuara di klimaks kita. Bagian 4, respon total, ini aku. Disinilah sang manusia buka suara ngasih jawaban definitifnya. Dan ini dia jawaban legendaris dari Yesaya, ini aku, utuslah aku. Atau dalam bahasa Ibraninya, hineni shelekeni. Kata hineni ini bukan cuma sekedar bilang, oh saya ada di sini kayak lagi absen kelas ya, bukan. Hineni itu sebuah deklarasi total. Penyerahan jiwa dan raga tanpa syarat.
Pas dia bilang Hineni, dia tuh lagi ngomong, seluruh hidupku, seluruh masa depanku, sekarang ada di bawah kendali misimu. Wow, ini respon yang bikin merinding sih. Penuh kerendahan hati tapi sekaligus super berani. Respon sedahsyat ini terbangun dari 3 tahap kedewasaan spiritual yang masuk akal banget. Pertama, harus ada kesediaan buat mendengar. Ini simbol ketaatan awal. Kedua, kesediaan untuk dimurnikan. Kayak proses bara api tadi, ini menuntut penyerahan diri total. Dan yang ketiga, kesediaan mau berjalan. Ini bukti nyata, komitmen buat ngejalanin misi. Tanpa 3 langkah yang berurutan ini, respon Hineni cuma bakal jadi omongan kosong. Terus, apa sih endgame-nya? Kita masuk ke bagian 5, transformasi komunitas umat. Disinilah kita nemuin alasan atau why di balik semua dialog ilahi ini. Ternyata tindakan pergi atau jadi utusan Tuhan itu bukan sesuatu yang individualistis. Ini bukan tentang satu orang labi yang pengen kelihatan hebat atau nyari pengalaman spiritual eksklusif buat dirinya sendiri. Tujuannya tuh jauh lebih masif. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan mentransformasi komunitas atau umat secara keseluruhan. Panggilan ini intinya adalah undangan buat ikutan ambil bagian dalam pekerjaan pemulihan. Tuhan manggil satu orang, supaya lewat orang itu seluruh komunitas bisa disembuhkan. Sang utusan itu cuma alat, transformasi komunitaslah yang jadi tujuan utamanya. Nah, sebagai penutup, penjelasan kita tentang struktur panggilan ilahi ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang sangat relevan buat kita hari ini. Mengingat dialog epik antara otoritas Sang Pencipta dan etika kenabian ini, apakah Anda siap? Di saat dunia dan lingkungan di sekitar kita lagi butuh-butuhnya pemulihan, apakah Anda punya keberanian profetik buat bilang, Hineni, ini aku, utuslah aku, dan ikut bertransformasi bareng komunitas Anda sekarang juga? Ini bukan cuma cerita dari masa lalu ya, ini benar-benar tantangan buat kita hari ini. Makasih banget udah ngikutin eksplorasi ini sampai habis, semoga ini bisa jadi bahan refleksi yang keren buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.